Yuk, mari kita baca dulu pertanyaannya. Pertama tentang konsep dosa asal. Saya pernah bertanya, kita yakin setiap manusia yang lahir sudah mendapatkan dosa waris atau dosa asal. Dan manusia yang belum bersaksi atau dibaptis dalam kurung mengakui Tuhan Yesus, maka dia akan masuk neraka. Bagaimana dengan bayi yang lahir langsung mati dan belum sempat bernafas? Apakah itu juga masuk ke dalam neraka? Di mana letak keadilan Tuhan? Di mana konsep dosa waris itu berkolerasi dengan rasa keadilan? Nah, pertama saya ingin membahas kalimat pertama dari Hokus Pokus. Kita yakin setiap manusia yang lahir sudah mendapatkan dosa waris atau dosa asal. Dan manusia yang belum bersaksi atau dibaptis dalam kurung mengakui Tuhan Yesus, maka dia akan masuk neraka. Nah, keyakinan ini mungkin pernah kita dengar dan populer di kalangan Kristen. Tetapi, Alkitab sendiri tidak pernah menyebutkan bahwa manusia yang belum bersaksi atau dibaptis atau mengakui Tuhan Yesus akan masuk neraka. Kafir Kristen pemuja Yesus ini ditanya tentang keadilan konsep dosa asal. Setiap manusia yang lahir sudah mendapatkan dosa waris atau dosa asal. Manusia yang belum bersaksi atau dibaptis mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan masuk neraka. Bagaimana dengan bayi yang lahir langsung mati dan belum sempat bernafas? Apakah dia akan masuk neraka? Di mana rasa keadilan dalam konsep dosa waris? Tanpa Ragi sebagai pemilik channel mengatakan bahwa keyakinan manusia yang belum bersaksi atau dibaptis mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan masuk neraka adalah keyakinan yang populer di kalangan Kristen. Tanpa Ragi mengatakan Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa manusia yang belum bersaksi atau dibaptis mengakui Yesus sebagai Tuhan akan masuk neraka. Rupanya Tanpa Ragi hanya pamer kebodohan saja di videonya ini. Keyakinan manusia yang belum bersaksi atau dibaptis mengakui Yesus maka dia akan masuk neraka bukan hanya populer di kalangan Kristen, tapi juga disebutkan dalam Alkitab. Berikut ini ayat-ayatnya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus pasal 16 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes pasal 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes pasal 3 ayat 36. Dan lagi pula, jika keyakinan manusia yang belum bersaksi atau dibaptis mengakui Yesus sebagai Tuhan maka akan masuk neraka adalah keyakinan yang tidak benar karena tidak berdasarkan Alkitab. Harusnya orang-orang kafir Kristen tidak usah berusaha memurtadkan umat Islam. Karena orang-orang yang tidak dibaptis mengakui Yesus sebagai Tuhan akan dapat masuk surga. Jadi sia-sia usaha pemurtadan umat Islam selama ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan bayi yang lahir langsung mati dan belum sempat bernafas? Apakah dia akan masuk neraka? Tanpa Ragi menjawab bahwa ada kemungkinan nanti bayi itu ikut dibangkitkan dan hidup abadi juga, karena Yesus dibangkitkan dari kematian. Jawaban Tanpa Ragi ini bukan keyakinan populer di kalangan Kristen. Dan Alkitab juga tidak pernah menyebutkan bayi yang mati akan dibangkitkan dan hidup abadi karena Yesus dibangkitkan dari kematian. Ayat-ayat Alkitab menyatakan manusia yang belum bersaksi atau dibaptis mengakui Yesus sebagai Tuhan maka dia akan masuk neraka. Bayi yang mati setelah lahir berarti masih membawa dosa waris atau dosa asal, sementara dia belum sempat dibaptis dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka menurut penalaran akal yang sehat, bayi itu harusnya akan menerima hukuman di neraka karena mati dengan membawa dosa waris atau dosa asal. Karena kesimpulan ini berdasar ayat-ayat Alkitab, maka membantahnya juga harus menggunakan ayat-ayat Alkitab.
Tidak boleh membantah hanya dengan berdasar kemungkinan-kemungkinan dari asumsi yang tidak jelas seperti yang dilakukan oleh tanpa ragi. Tidak heran bila konsep dosa waris atau dosa asal mengusik rasa keadilan seseorang, karena konsep ini berasal dari manusia, bukan berasal dari Tuhan. Apalagi bila kita pikirkan bagaimana dosa asal atau dosa waris ini bermula dan bagaimana cara dosa ini terhapus. Adam dan Hawa yang berbuat dosa, manusia anak keturunannya yang menanggung dosa. Dosa asal ini pula hanya dapat dihapus dengan mengorbankan anak manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang sehat akalnya mengatakan ini adil. Kita sendiri pasti akan menganggap tidak adil apabila ada orang yang punya kesalahan menanggungkan kesalahannya kepada orang lain. Mempertanyakan keadilan dosa asal atau dosa waris, bukan berarti mempertanyakan keadilan Tuhan, karena Tuhan sendiri tidak mengajarkan keberadaan dosa asal atau dosa waris dan cara penebusannya. Konsep dosa asal atau dosa waris dan cara penebusan dosanya berasal dari pengajaran Paulus. Bila kafir Kristen menganggap orang yang mempertanyakan keadilan konsep dosa asal dan penebusannya sama dengan mempertanyakan keadilan Tuhan, ketahuilah bahwa itulah cara kafir Kristen pemuja Yesus mengebiri sikap kritis seseorang.